berjalan dengan Allah, saudara, lebih berharga bernilai daripada lulusan sekolah tinggi teologi yang tidak bertobat. Amin. Yang tidak berubah karakter. Karena kebanyakan para teolog yang ada di Eropa, di Amerika, mereka tidak membawa hidup mereka kepada Allah, sehingga mereka tidak berjalan dengan Allah. Ini yang membuat mereka hancur pada hari-hari ini. Bahkan mereka belum menyeberangkan hati mereka, memindahkan hati mereka kepada kekekalan. Minggu depan saya akan khotbah mengenai menyeberangkan hati ke kerajaan Allah sebagai persiapan kekekalan. Saudara, ini perkara yang sangat penting. Tadi pagi saya berdoa, saudara, biasa setiap pagi jam 2 sampai dengan jam 4 saya bergumul, saudara, di mana saya menangisi jiwa-jiwa. Saya juga berdoa di mana untuk jemaat kami yang ada di Bandung. Kami di Bandung ada pelayanan kaum kedar, saudara, mereka sudah telepon-telepon, di mana kaum kedar yang bertobat dari muslim radikal, mereka yang bertobat yang luar biasa. Saya melihat Tuhan selamatkan mereka, di mana mereka sudah rindu untuk bertemu dengan kami. Saya bilang nanti habis Imlek lah, saya akan ke Bandung sih, kembali melayani. Saudara, hari-hari ini yang jadi persoalan yang sangat-sangat krusial, yang sangat-sangat penting. Sudahkah kita berjalan dengan Allah? Karena terbukti, saudara, bahwa doktrin teologi, pengajaran teologi tidak mampu merubah hidup manusia, membuat engkau berjalan dengan Allah. Kalau engkau bisa berubah, itu adalah sebuah berkat, anugerah. Kalau engkau sudah berjalan dengan Allah, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Engkau lebih berharga daripada lulusan-lulusan sekolah tinggi teologi yang tidak bertobat. Kami yang lulusan teologi sampai program doktoral, hari-hari ini saya melihat kalau kami tidak bawa hidup kami kepada Tuhan, saya pribadi kalau saya tidak mau memindahkan hati saya ke surga, saya juga mungkin sudah hancur, saudara. Hancur, tenggelam dengan hal-hal yang tidak benar pada hari-hari ini. Namun saya menyadari sebagai hamba Allah, sebagai seorang teolog, di mana saya perlu untuk membawa hidup ini, di mana memindahkan hati ke kerajaan Allah supaya kita bisa berjalan dengan Allah. Karena ciri orang-orang yang sudah berjalan dengan Allah adalah sudah memindahkan hatinya ke kekekalan. Bapak Ibu ngerti? Amin. Hello, jangan tidur ya. Amin. Anybody home? Jangan tidur, saudara ya. Jangan tidur, saudara ya. Ini baru jam berapa ini, saudara? Tadi pagi ketika saya habis berdoa, saya buka Facebook, saudara. Saya kembali melihat komentar-komentar. Saudara, saya terkejut. Orang-orang yang antipati dengan saya, antipati dengan ajaran saya, yang mengatakan, itu pendeta cuma khotbah tentang kekekalan surga. Mereka berubah, di mana berubah total, radikal. Mereka memberikan komentar, mereka bilang luar biasa, di mana melalui tulisan, melalui apa yang diupload ke Facebook, ajaran-ajaran mereka menyadari, saudara. Saudara, hari-hari ini waktunya sangat singkat. Saudara, jangan pernah berharap bahwa COVID ini akan berlalu. COVID ini nggak akan pernah berhenti. Habis COVID kita nggak tahu akan muncul virus yang baru lagi, saudara. Atau virus apa, saudara? Mutasinya. Atau virus apa yang Mutasi virus. Saudara, makanya hari ini kita sudah harus bersiap. Karena ini tiupan sangkakala Tuhan sudah digemakan di surga, di mana Tuhan sudah membuka meterai melalui tiupan sangkakala, di mana meterai tentang penyakit, kesusahan itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, kita akan hancur. Hari kemarin kita baca firman Tuhan, kita akan baca pada siang hari sudah tema kita, di mana berjalan dengan Allah sebagai persiapan kekekalan. Kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan New King James Version-nya, as you therefore has received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka berjalanlah di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam terjemahan New King James-nya, he who says he abides in him of himself also to walk just he walk. Dia yang berkata bahwa dia tinggal
tinggal dalam Dia seharusnya juga berjalan seperti Dia berjalan. Kekristenan haruslah merupakan perjumpaan secara pribadi antara kita dengan Tuhan yang real atau nyata. Karena disitulah merupakan titik awal kita sebagai orang percaya dapat menemukan iman. Iman adalah penurutan kita kepada kehendak Allah, di mana setiap kita individu dapat memuat, memikul, dan mengandung kehendak Allah yang khusus dan khas yang tidak sama dengan yang lain. Dan setiap kita sebagai individu wajib untuk menemukannya. Abraham dibenarkan oleh iman, sebab Abraham menuruti, taat kepada apa yang Allah perintahkan. Yang dalam konteksnya secara khusus dalam hidupnya yang tidak dialami oleh siapapun dalam hidupnya, dalam hidup ini, dimana kecuali hanya Abraham saja. Demikian juga dengan kita yang menjadi anak-anak Abraham. Maka kita harus memiliki pengalaman tersebut di mana berjalan dengan Allah yang dibuktikan melalui perjumpaan dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Allah dan menemukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita secara khusus, yang secara khas, dan memang benar-benar unik, tidak sama dengan siapapun. Itu sebabnya kekristenan kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh bersifat pribadi. Jika kita memahami kebenaran Tuhan ini yang tertulis dalam Alkitab mengenai bagaimana seharusnya kita berjalan dengan Allah secara real, maka betapa semuanya kekristenan pada hari-hari ini. Jika Paulus pernah berkata bahwa orang benar itu dibenarkan oleh iman, dan Paulus sebagai mengucapkan yang menulis dan juga menyatakan kebenaran tersebut, di mana hidupnya menjadi cermin yang merupakan potret atau foto kehidupan daripada seseorang yang berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Jika kita membaca tulisan Rasul Paulus, maka kita dapat menemukan gaya hidup atau sosok daripada manusia yang dibenarkan oleh iman. Bagaimana hidup dipersembahkan bagi Allah yang karenanya ia berani berkata, baik makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Inilah bukti daripada penurutan terhadap kehendak Allah. Bahkan tidaklah mengherankan jika sampai Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Inilah iman Kristen yang sesungguhnya, yaitu penurutan kepada kehendak Allah, sampai kita mencapai perkenanan Allah, bukan perkenanan manusia. Perkara ini tidaklah merusak prinsip sola gratia hanya oleh